Boom! Naga itu meraung dan menutupi langit. Kekuatan teror yang menindas membuat orang merasa langit akan runtuh. Mati untukku. Mu Yun tampak galak. Dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan langsung memukulnya. Boom! Raungan yang mengguncang bumi terdengar, dan naga itu tak terhentikan. Dia langsung bergegas keluar dan merobek Delei dari tubuhnya. Boom! Boom! Suara ledakan menyebar. Seluruh Changlan bergetar secara bertahap saat ini. Lei Li, seorang pendeta Tao yang kuat, meninggal seperti ini. Lei Yandong, Lei Qiang, Lin Mao dan Lin Ze semuanya menjadi pucat. Lei Li dari Dautai Erzong dibunuh oleh Mu Yun. Anak ini terlalu menakutkan. Lei Yandong memiliki bodi dan platform ganda, yang lebih baik dari Lei Li. Tapi saat ini, dia akan mati jika tidak hati-hati. Betapa sulitnya untuk mencapai alam Tuhan. Bagaimana kamu bisa mati di sini? Pada saat ini, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan nafas kuat di tubuhnya meledak. Sungguh luar biasa bisa mencapai bobot ke-9 dari pilar Tao. Sekarang pecahnya kekuatan berada di luar imajinasi semua orang. Klan Lin, Klan Lei, karena kamu mencalonkan diri untukku, datang dan bertarunglah dengan baik. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan Ki Agung di tubuhnya pecah lagi. Boom, boom, raungan keras terdengar saat ini. Tianlong Huangyin, bayangan senjata panjang, seperti tubuh naga, langsung naik dan langsung keluar. Saat ini, terjadi perang di Changlan, dan teror pun pecah. Dan di sisi dunia yang Changlan, Mu Qingyu berdiri sendiri. Di depannya, ada dua orang yang melihat dengan sedikit hati-hati. Lei Rui, Li Nyuan. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, kalian semua bertanya tentang level alam, jadi jangan menggertak generasi muda. Mu Qinying, Lei Rui yang mengenakan jubah biru memiliki tubuh yang panjang dan indah. Dia selembut batu giok. Dia berbicara dengan suara dingin. Matanya menatap Mu Qingyu dan mencibir, kamu tidak bisa menghentikan tren umum hari ini. Bahkan jika kamu bisa menghentikan kami, bisakah kamu menghentikan semua orang yang memasuki dunia Changlan? Tapi Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa menghentikannya, cobalah. Wajah Lei Rui dingin. Diming, apakah kamu tidak peduli jika putramu terbunuh? Saat kata-kata Lei Rui jatuh, sosok putih di kehampaan jatuh dari langit dan muncul di lereng bukit yang jauh. Pemuda itu memiliki mata yang dalam dan terlihat sangat tampan. Jika bukan Kaisar Ming, siapakah itu? Kaisar Ming berkata sambil tersenyum, Lei Rui, Kaisar Radium adalah putraku. Memang benar, tetapi keluarga Leimu lebih memperhatikan Kaisar Radium. Aku tidak peduli jika dia mati. Kejam, Lei Rui mendengus. Lei Rui memandang Lin Yuan dan berkata, kamu dan aku, bekerja sama untuk menghadapinya. Ya, kedua orang itu terjatuh dan momentum internal mereka pecah. Pada saat itu, seluruh Changlan merasakan wabah ki jahat yang mengerikan di negeri yang tampaknya tak ada habisnya. Apakah ada jalan melampaui pilar jalan, peron jalan, dan lautan jalan yang bertabrakan dengan alam ketuhanan? Tampaknya keempat gerbang surgawi telah terbuka. Saat ini, kekacauan tidak bisa dihindari. Namun, ketika Lei Rui dan Lin Yuan baru saja siap melakukannya, Mu Qingyu mengibaskan telapak tangannya ke udara dan jatuh dari langit. Kedua telapak tangan raksasa, yang membentang ribuan mil, langsung terpesona. Pada saat berikutnya, sebelum mereka bergerak, mereka hanya merasa kekuatan mereka sepertinya runtuh dan ruang di sekitarnya tidak dapat dimobilisasi. Jika mereka terjebak dalam lumpur, mereka tidak bisa bergerak. Mu Qingyu, wajah Lei Rui berubah. Berbeda dari dia dan Lin Yuanchu, Mu Qingyu telah berkembang hingga saat ini di alam Tao meminta Tuhan. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Hahaha, kali ini, suara tawa bergema di langit 9 hari. Mu Qingyu, menindas putriku, bukankah itu pantas? Suara itu terdengar, hanya untuk melihat bahwa dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya, telapak tangan petir mengembun dan memotret secara langsung, dan kedua telapak tangan yang mengikat Lei Rui dan Lin Yuan runtuh dalam sekejap. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat menginjak lautan guntur dan datang pada saat ini. Lei Tianfang, pemimpin klan Lei akhirnya datang sendiri. Mu Qingyu memandang Lei Tianfang, tersenyum dan berkata, kalian semua di sini, di mana Lin Tianyang? Maaf, Gembala, saya khawatir. Senyuman terdengar, dengan sedikit cara tamu, sibuk sekali, tentu saja saya ingin melihatnya. Pada saat ini, Lin Tianyang, pemimpin klan Lin,
dan Lei Tianfang, pemimpin klan Lei, semuanya tiba. Mu Yun memiliki medan perang Mu Yun, dan Mu Qingyu juga memiliki medan perangnya sendiri. Kaisar Ming tersenyum dan berkata, keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Mu Qingyu, berhati-hatilah. Jika kamu mati, aku akan membunuh Mu Yun tanpa ragu-ragu. Kata-kata Kaisar Ming jatuh, langkahnya keluar, dan dia ingin pergi. Namun saat ini, mata Kaisar Ming mengamati ke bawah dan sepertinya melihat ke dalam kuil bintang surgawi yang pertama. Mu Qingyu, kamu bangsat. Ketika kata-kata itu jatuh, bintang Kaisar berubah menjadi sisa, dan tiba-tiba muncul di atas kuil bintang. Dengan tangan terangkat, seolah-olah menjungkirbalikkan seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, pedang besar yang jatuh dari langit langsung jatuh dan menebas ke kuil bintang. Boom! Raungan yang mengguncang bumi sepertinya ditransmisikan ke surga ke-9. Mu Yun dan pihak yang berperang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Di hari pertama, terjadi perkelahian. Saat ini, Kaisar Ming berada di atas kuil bintang, dan sosok bintang Kaisar muncul saat ini. Setelah beberapa dekade, bintang Kaisar juga mencapai pilar Tao tingkat ke-7. Baru saja, Mu Yun terkejut mencapai pilar Tao tingkat ke-9 dan memperhatikan pertarungan memperebutkan surga ke-9. Tiba-tiba ayahku muncul di sini, lalu ada pedang yang langsung ditebas. Untungnya, ayah tampaknya menolak pedang tersebut. Jika tidak, dengan 7 tingkat pilar Tao-nya, jangan katakan bahwa kuil bintang langsung rusak, dan bintang Kaisarnya juga mati. Ayah, wajah Kaisar Sing sangat buruk. Mengapa tiba-tiba keadaan menjadi begitu kacau sehingga seseorang ingin membunuhnya? Kaisar Ming segera berkata, tetaplah di bawah dan jangan keluar. Kaisar Ming mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, kamu Mu Qingyu, nyawa putramu tidak dapat diselamatkan. Datang dan hitung anakku. Mu Qingyu tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Ming, kamu telah berbuat salah padaku. Mereka terpisah ribuan mil, namun nampaknya tidak ada hambatan dalam dialog. Zhou Liqing, pemimpin klan Zhou Liqing, berkata, apakah ini tempat pertama saya tersenyum? Pada saat ini, di surga pertama, di atas kuil bintang, seorang pendekar pedang berbaju putih perlahan muncul, memegang pedang panjang dan menatap Kaisar Ming. Zhou Wuyu, apa maksudmu? Kaisar Ming bersenandung, saya tidak berlibur bersamamu. Zhou Wuyu, seorang tuan muda yang tampan, berkata dengan acuh tak acuh, setiap orang adalah tuannya sendiri. Bekerja untuk setiap master, Kaisar Ming bersenandung, untuk siapa kamu? Gu Beichen, Bulu Seng Xuan, Ye Liuli, awannya cerah. Zhou Wuyu tidak berkata apa-apa. Kaisar Ming berkata lagi, mengapa? Saya tidak bisa menyentuh orang-orang ini. Jadi, apakah itu salah satu dewa di belakang Anda? Zhou Wuyu mengabaikannya. Kaisar Ming melihat ke langit dan bersenandung, Mu Qingyu, aku benar-benar meremehkanmu. Tampaknya bukan hanya dewa kaca Kaisar Ye Liuli. Dewa Changlan Kaisar Li Changlan. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan dewa lain. Mu Qingyu mengabaikan orang ini. Semua orang seperti ini. Apa gunanya mengatakannya? Saat ini, Zhou Wuyu telah langsung membunuh dengan pedangnya dan bergegas menuju Kaisar Ming. Pada saat ini, Lei Tianfang, pemimpin klan Lei, dan Lin Tianyang, pemimpin klan Lin, juga melihat ke arah Mu Qingyu. Mu Qingyu, siapa yang ada di belakangmu? Lin Tianyang segera berkata, mengapa kamu harus melakukan ini? Dengan bakat dan pikiranmu, bahkan jika kamu tidak bisa menjadi kaisar ilahi dan tidak memiliki surga di masa depan, itu selalu mungkin. Sedangkan untuk putramu, nasibnya begitu. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, wajahmu sangat besar. Apakah menurutmu kalian berdua bisa mengalahkanku? Wajah Lin Tianyang menjadi dingin ketika Mu Qingyu berkata demikian. Kalau begitu, kami datang untuk meminta nasihat tentang kekuatan keturunan Gembala Xiao Tian. Kemudian Lin Tianyang dan Lei Tianfang segera membunuhnya. Ini adalah pertarungan antara Tao dan Tuhan. Tingkat perang ini, momentum yang mengerikan, yang keluar dari ruang dan waktu yang tak ada habisnya, semuanya menyebabkan wabah yang mengguncang bumi. 4 alam yang kita kenal sekarang adalah alam Dewa Daozu, alam Dewa Daotai, alam Dewa Daohai, dan alam Dewa Daowen. 100 tahun yang lalu, orang-orang hanya merasa bahwa mereka yang mencapai tingkat alam Dewa Daozu semuanya adalah dewa dan jauh di atas. Dalam 100 tahun terakhir, transformasi Changlan menjadi semakin mengerikan. Seseorang yang mendominasi wilayah, setengah langkah kaisar,
Kaisar Kuasi, dan Kaisar telah dipromosikan satu demi satu, dan lahirlah seseorang yang kuat di wilayah Dewa Daozu. Saat ini, setidaknya terdapat ratusan pilar Tao dengan 1, 2, dan 3 tingkat di Changlan. Namun bagi orang-orang ini, Dao Te Senjing dan Dao He Senjing tidak ada bandingannya. Adapun cara meminta kepada Tuhan, itu bahkan lebih sulit dipahami. Saat ini, Mu Yun menggunakan satu musuh untuk menghentikan Lei Yandong, Lei Qiang, Lin Mao dan Lin Ze. Qin Mengyao, Ming Yuexin, Yun Dian, Shen Fu, klan Wuling, Bing Shengong, klan Kamu dan lainnya telah melawan. Meski tidak didukung, namun tetap berjuang. Melihat adegan ini, Mu Yun menjadi tidak sabar. Orang-orang ini hanyalah beberapa dari kekuatan besar seperti klan Lin dan klan Lei di luar wilayah. Jika semua keluarga besar dan anggota klan datang, dunia yang bergejolak tidak akan mampu menolaknya. Tapi hari ini masalahnya sudah sampai pada titik ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Bunuh saja, sang ayah memiliki medan perangnya sendiri. Orang-orang itu, Tao yang asli, bertanya siapa yang diwakili oleh yang kuat di alam ilahi. Namun, dengan pertarungan terus-menerus di pihak Mu Yun, seluruh bagian dunia Changlan menjadi sangat berbeda. Dalam batas tulang, Bai Ying dan Yu Yin berdiri di atas altar di inti keluarga tulang. Altarnya cukup lebar hingga membentang ribuan mil. Bai Ying dan Yu Yin, dua penganut Tao sejati yang kuat di alam dewa, jatuh dari langit dan bernapas. Platform akses telah dibangun. Bai Ying tersenyum dan berkata, "Peri Tulang Ming, biarkan orang-orang pergi bersama kami." Mendengar ini, Gu Xianming merasakan pertarungan antara Mu Yun, Lei dan Lin di surga ke-9, dan pertarungan antara Diming dan Zhou Wuyu, kepala suku Zhou di surga pertama. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan Bai Ying, Tuan Yu Yin, kelompok pertempuran ini. Keluarga Dewa Tulang kita, apapun yang mereka lakukan." Bai Ying berkata langsung, orang-orang memiliki Kaisar Dewa kuno sebagai pendukung mereka. Protos tulang kita belum melahirkan Kaisar Dewa, dan sekarang saatnya bagi semua orang untuk memanfaatkan waktu untuk pulih. Kita tidak punya waktu atau perlu berurusan dengan perjuangan seperti itu. Tanda seru petik 2, kali ini, langit dan bumi bersatu, dan ini tidak bisa diterima. Beberapa orang dewasa dari protos tulang kita dapat mencapai tingkat Kaisar Dewa. Di bawah Kaisar Ilahi, mereka adalah semut. Bai Ying memandang Gu Xianming dan berkata lagi, "Ini adalah kontes antara orang-orang besar, tetapi itu hanya tercermin pada orang-orang kuat yang bertanya tentang alam dewa. Kami tulang protos tidak perlu terlibat. Kami siap berangkat. Saya akan membawa Anda pergi dari Changlan dan meninjau tulang protos. Kaisar suci kami, Gunung Tulang." Petik 2, Gunung Tulang. Gu Xianming terkejut dan berkata, "Apakah Gu Sensan masih ada?" Gunung Suci Tulang, namanya, adalah tanah suci mutlak bagi siapapun dari keluarga Suci Tulang. Namun, selama bencana Yuan Kapur dan Perang Kaisar Dewa ke-18, dunia langit dan bumi hancur, dan Gunung Dewa Tulang tempat tinggal tulang protos tidak dapat dihindarkan. Yu Yin berkata, "Gunung Dewa Tulang adalah tanah suci keluarga Dewa Tulangku. Kali ini, beberapa Dewa Tao yang tak terkalahkan dalam keluarga Dewa Tulang saya, nenek moyang alam Tao, pulih dari Gunung Dewa Tulang, membimbing keluarga Dewa Tulang kami menjadi satu, dan sekali lagi mendaki gunung yang kuat di tahun-tahun terakhir. Anda akan mengetahui hal-hal ini nanti. Sekarang semua kelompok etnis dan kekuatan bersiap untuk pulih. Siapapun yang pulih ke puncak terlebih dahulu memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kekuatan teratas di dunia." "Baiklah ayo." Kata-kata Yu Yin jatuh, dan dengan lambaian tangannya, dia hanya melihat ada batu hijau yang terbakar di telapak tangannya. Kemudian, puluhan ribu orang dari klan tulang yang berdiri di altar menghilang satu demi satu. Jelas, keluarga tulang sebesar itu telah dibawa ke dunia lain. Pada saat yang sama, di sisi lain, keluarga jiwa di dunia jiwa, jiwa menuntun langit untuk melihat jiwa di depan tubuh. Tuan Kong Sopan, Diming dan Zhou Wuyu bertarung, Mu Qingyu dan Lei Tianfang, dan Lin Tianyang bertarung. Ini benar-benar menarik. Pada saat ini, jiwa memimpin surga untuk berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa Mu Qingyu dan Kaisar Ming begitu kuat. Kamu tidak melihat siapa yang ada di belakang mereka." Sol King Kong tersenyum dan berkata, "Mereka berdua adalah orang penting." "Yah, itu tidak ada hubungannya dengan kita." Kudengar Bai Ying dan Yu Yin berkata bahwa tulang protos siap untuk bermigrasi dan kembali,
dan kita bisa mulai dari sini. Soul King Kong berkata lagi, ketika orang-orang dari klan jiwa di Changlan kembali, mereka akan menjadi pejuang yang kuat di alam dewa jalan besar di masa depan. Mereka akan membantu klan jiwa kita menjadi salah satu dari 10 kuil paling makmur di dunia masa lalu. 10 Protos, jiwa menuntun langit, yang juga rindu. Baiklah, bersiaplah untuk berangkat. Jiwa itu memiringkan Kon untuk melihat ruang dan waktu yang tak ada habisnya dan menghela nafas. Kini, masa-masa sulit telah tiba. Ini adalah masa-masa sulit di Changlan, dan ini bukanlah masa-masa sulit di alam semesta setelah reunifikasi. Berapa banyak dari 18 kaisar ilahi yang belum mati? Begitu mereka pulih dan kembali, apakah akan terjadi bencana Yuan kedua dan dunia akan hancur lagi? Pada saat itu, apakah Anda masih beruntung bisa bertahan di dunia yang hancur dan menunggu berkumpulnya dunia baru? Tidak ada yang tahu. Bahkan jika Tao bertanya kepada yang kuat di alam ilahi, dia tidak mengetahuinya sama sekali. Lagi pula, Kaisar Dewa, mereka memperlakukan siapapun sama seperti mereka memperlakukan semut, klan jiwa dan klan tulang, tidak peduli berapa banyak perang yang terjadi, mereka hanya membawa bangsanya sendiri untuk meninggalkan dunia Changlan, pergi ke alam semesta baru dan memulai pengembangan. Lagi, dan Kaisar Ming, Mu Qingyu dan yang lainnya sepertinya mengetahui semua ini dan tidak menghentikan mereka. Toh, saat keempat gerbang surga dibuka, dunia Changlan selalu menyatu dengan alam semesta nyata. Orang-orang ini cepat atau lambat akan pergi. Faktanya, bukan hanya dua kelompok ini saja. Klan Kirin, juga dikenal sebagai Kirin Protos, datang menemui mereka. Kini, Mo Yu dan Huang Yan, yang telah melangkah ke ranah kaisar, sangat khawatir dengan situasi Mu Yun. Ayah, bisakah kamu meminta Tuan Mo Ruyu untuk membantu Mu Yun? Mo Yu memandang ayahnya Mo Wenze dan bertanya. Namun, Mo Wenze belum berbicara. Di masa lalu, dia berada di peringkat ke-14 dalam daftar Changlan, tetapi sekarang dia adalah ahli di alam dewa kolom Tao. Mo Yiyan berkata langsung, Mo Yu, aku tahu kamu memiliki persahabatan dengan Mu Yun, tapi kamu tidak dapat mengubah apapun. Kirin Protos, sebagai salah satu dari 10 Protos teratas, kami memiliki tanggung jawab. Mo Yiyan segera berkata, Mu Qingyu, ayah dan anak Mu Yun, keterikatan mereka dengan dunia luar baru saja dimulai. Jika kami Kirin Protos turun tangan, kami mungkin harus membayar harga yang sangat menyakitkan. Mendengar ini, wajah Mo Yu menjadi jelek. Dalam tren umum langit dan bumi, persaingan antara semua pihak adalah keberadaan tingkat Dao Zu Senjing, Dao Tai Senjing, dan Dao Hai Senjing. Misalnya, kali ini, memasuki Changlan, seorang tetua dari Kirin Protos, bernama Mo Ruyu, juga seorang pendeta Tao yang kuat. Tao bertanya kepada Tuhan, itu adalah sosok yang tak terkalahkan di luar level Dao Zu, Dao Tai, dan Dao Hai. Sekarang, semua orang dari 6 pembuluh darah keluarga Kirin ingin mengikuti Mo Ruyu dewasa ini, meninggalkan Changlan dan kembali ke keluarga besar Kirin Protos yang sebenarnya. Saya telah tinggal di Changlan ini selama ribuan tahun. Sekarang saya ingin pergi. Faktanya, keenam meridian enggan menyerah. Namun kekuatan Mo Ruyu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Tuan Mo Ruyu juga benar. Langit dan bumi bersatu, dan dunia baru pun lahir. Itu selalu ada di dunia Changlan. Tanpa perlindungan dan budidaya Kirin Protos, mereka akan menjadi tunggangan orang lain di masa depan, dan bahkan menjadi alat dan bahan pemurnian ramuan beberapa prajurit dewa. Tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah menerima perubahan sebesar itu. Oleh karena itu, Protos utama juga memperhitungkan hal ini dalam beberapa tahun terakhir, dan ini adalah bayangan bagi karakter seperti jiwa yang memimpin langit, Ming Abadi Tulang, Tin Tai Yian, Mo Unyuan dan Zhu Tiankui untuk memasuki Changlan. Sekarang, ketika 4 gerbang surgawi dibuka, inilah saatnya Protos utama mereka mulai menjarah buah-buahan. Naga, Phoenix, Jiwa, Tulang, Titan, Kirin, 5 roh dan 9 kamu. Kedelapan Protos ini datang dari luar wilayah, baik secara terbuka maupun hati-hati, dan meninggalkan tanah benar dan salah dengan klan yang tak ada habisnya. Namun ada orang yang bisa berjalan, ada pula yang tidak. Di surga ke-9, Mu Yun penuh dengan ki jahat saat ini. Dengan cengkeraman telapak tangannya, formula ki bawaan pecah, dan ki jahat yang mengerikan di tubuhnya terus memadat. Kekuatan ganda, meletus. Dengan satu kata minum,
telapak tangan Mu Yun bergetar, dan kekuatan Tao yang murni berubah menjadi kekuatan langit dan bumi yang kaya, diringkas menjadi kekuatan bawaan Tao, dengan peningkatan seketika 3 kali lipat. Satu pukulan, langsung, bang, di depannya, wajah Lin Mao memucat. Melihat dampak tinju, dia bergegas memainkan formula Tao Yin dan mencoba menahan serangan Mu Yun. Sudah terlambat, tinjunya langsung terbunuh, dan kekuatannya beberapa kali lebih buruk dari Mu Yun sebelumnya. Boom, deru teror, bergema, Lin mengambil tubuhnya dan langsung dihancurkan. Ada alam ganda alam ilahi Dautai, dan satu lagi mati. Sekarang, semua orang ketakutan. 9 pilar awan seharusnya menjadi alam terkuat di dunia penggembala awan. Lei Yandong, Lei Qiang dan Lin Ze berkumpul. Pada saat ini, ketiga pria itu memandang Mu Yun dengan ketakutan. Bagaimana dengan Lin Yuan? Bukankah dia ikut denganmu? Lei Yandong bertanya. Kamu bertanya padaku. Lin Ze dengan marah memarahi, di mana Lei Rui? Kaisar Radium dibunuh oleh Mu Yun. Kenapa dia tidak datang? Faktanya, beberapa orang juga sangat tidak berdaya. Sebenarnya Lei Rui dan Lin Yuan yang bertanya tentang alam dewa, yang membawa mereka masuk, tetapi begitu mereka masuk, Lei Rui dan Lin Yuan menghilang. Sekarang, kemungkinan besar dia dihentikan oleh Mu Qingyu. Mu Qingyu ini benar-benar tidak tahu malu. Ketika ketiga keluarga naga tiba, mereka tidak memiliki dendam dengan Mu Qingyu. Mu Qingyu tidak menghentikan mereka. Dia tidak menghentikan protos jiwa, protos tulang, dan protos kirin yang kuat untuk muncul di Changlan. Hanya menghentikan jalan keluarga Lei dan keluarga Lin dan bertanya pada yang kuat di alam dewa. Saat ini, Lin Ze bersenandung dan berkata, apapun yang terjadi, biarkan orang-orang yang menunggu di luar masuk. Anak ini hanya bisa ditekan di tahap tengah platform Tao. Ya, kali ini, Lei dan Lin datang dengan keyakinan untuk membunuh 9 kaisar kehidupan. Dalam sekejap, Lei Yandong dan Lin Ze mundur satu demi satu, sementara Lei Qiang mengambil Lei dan Lin Wuze lainnya dan mencoba menghentikan Mu Yun. Saya hanya melihat Lei Yandong dan Lin Ze mempersembahkan senjata ajaib satu demi satu. Dengan kilatan cahaya, mereka naik ke langit dan mencapai 9 hari. Dalam kumpulan cahaya, secara bertahap, di luar alun-alun Tianmen, tampaknya ada perubahan lain. Saat berikutnya, saya hanya dapat melihat sosok-sosok di seluruh langit, berjatuhan dari langit, dan ribuan sosok muncul saat ini. Dan orang-orang itu, tanpa kecuali, semuanya berasal dari Lin dan Lei. Tanda-tanda kostum suku Nalei dan Lin terlihat jelas. Ribuan angka ini, jika dilihat dengan cermat, memberikan perasaan bahwa mereka semua kuat dan tiada bandingannya. Tanpa kecuali, semuanya adalah Daozu Senjing, di antaranya tidak sedikit Dao Tai Senjing dan Dao Hai Senjing. Saat ini, semua orang berhenti. Xie Qing juga terjatuh di sisi Cloud Ni sang ibunya. Ini, sangat berlebihan. Melihat adegan ini, Yun Chujian tidak bisa menahan diri untuk berkata, sepertinya Lin dan Lei benar-benar marah kali ini. Xie Qing, kamu tidak bisa mengatur masalah ini. Pergerakan besar ke Changlan, kedua suku kuno ini akan membunuh Mu Yun. Mendengar ini, Xie Qing bersenandung, jika kamu tidak bisa mengelolanya, kamu harus mengelolanya. Saya tidak akan membiarkan gembala tua itu dibunuh. Yunisang memandang putranya dengan wajah khawatir. Jika Anda membawa putra Anda pergi pada saat kritis dan tidak mengarungi air berlumpur, Anda bisa melakukannya. Tapi dengan cara ini, itu pasti sangat menyinggung perasaan putranya. Ibu dan anak bertemu. Selama beberapa dekade terakhir, dia memiliki beban seperti seorang ibu di hati Xie Qing. Dia tidak ingin menghancurkannya begitu saja. Pada saat ini, pedang Yuncu berkata lagi, jangan khawatir, ini baru permulaan. Apakah ini baru permulaan? Apa lagi yang bisa terjadi? Selain klan Lin dan klan Lei, ada banyak orang yang menginginkan 9 kaisar kehidupan mati. Yun Chujian kemudian berkata, menurutmu apakah klan Lei dan klan Lin hanya karena Kaisar Lei dan Lin Xuan sudah mati? Ini karena orang-orang di belakang mereka ingin Kaisar 9 kehidupan mati. Mendengar kata-kata ini, Xie Qing diam-diam memarahi. Beri aku beberapa tahun lagi, aku berjanji mereka akan datang dan mati. Xie Qing memarahi. Saat ini, Lei Yandong, Lin Ze dan Lei Qiang mundur satu demi satu. Ribuan sosok itu datang dengan sekuat tenaga hingga akhirnya jatuh ke dalam kehampaan dan berpencar. Keluarga Rai, kebangsaan Lin, 2 orang kuno dan kuda, berdiri di kedua sisi,
menghadap ke bawah. Lei Yandong. Di antara orang Lei, dua pria jangkung berjubah berdiri dengan bangga di depan mereka. Tak sulit untuk melihat bau tak sedap di tubuh kedua orang tersebut. Mereka pastilah yang paling kuat di wilayah Dao Haisen. Pedang Yuncu memandang mereka dan bergumam, Lei Weifeng, Lei Jiancheng. Kedua orang ini juga merupakan keluarga Tianjiao dari Lei di masa lalu. Dalam sekejap, setelah bertahun-tahun, kedua orang ini juga menjadi yang terkuat di wilayah Dao Haisen. Kedua pemimpin suku Lin adalah Lin Xiang dan Lin Ken. Mereka dulu merupakan kebanggaan suku Lin, dan sekarang mereka juga merupakan orang kuat dari suku Lin. Alam Dao Haisen, apa yang menentang hal ini? Wajah Si Eking menjadi lebih berat. Alam Dewa Laut, di pihak Muyun, Dugu Kamu, Qin Mengyao dan yang lainnya berkumpul satu demi satu. Bahkan setelah hampir 100 tahun akumulasi, ada lusinan pilar Tao yang kuat di sekitar Muyun, tetapi dibandingkan dengan detail orang-orang di luar wilayah tersebut, kesenjangannya terlalu besar. Kemudian Lei Weifeng memandang Lei Yandong dan memarahi, hal-hal yang tidak berguna. Lei Yandong buru-buru berkata, "Tuanku, ini Putri Lei Rui. Pemimpin klan Helin, Putri Lei Rui, dan Tuan Lin Yuan dihentikan oleh Mu Qingyu." Lei Weifeng segera berkata, "Membunuh Muyun adalah masalah besar, sungguh sia-sia." Lei Yandong tidak berani membantah. Di klan Lei, Lei Weifeng dan Lei Jiancheng adalah tangan kanan yang sangat dihargai oleh pemimpin klan. Di sisi lain, Lin Xiang dan Lin Ken tidak memarahi Lin Ze, tetapi menatap Mu Yun dengan mata mereka. Ini adalah 9 kaisar kehidupan yang terkenal. Itu hanya kolom Tao dengan 9 beban. Kamu bisa memanggil angin dan hujan di dunia Changlan ini. Saat Changlan keluar, kamu tidak boleh lancang. Lei Weifeng bersenandung dingin, dan momentum di tubuhnya menyebar, dan roh jahat yang mengerikan itu pecah. Boom! Dalam sekejap, kekuatan gunung dan lautan yang terus-menerus menekan sampai ke Muyun. Penindasan yang mengerikan itu telah dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Muyun tampak acuh tak acuh, dengan cengkeraman telapak tangannya, dia naik ke langit di pintu reinkarnasi. Puncak kolom Tao, puncak Dao Hai, kesenjangan di antara mereka hanyalah sebuah kesenjangan. Reinkarnasi Tianmen, cahayanya menyala, tetapi masih tidak mampu menahan penindasan Lei Weifeng saat ini. Kekuatan Tao yang mengerikan turun dalam sekejap. Boom, boom, tubuh Muyun dikelilingi oleh tekanan yang mengerikan, yang terus runtuh saat ini. Orang-orang di sisinya juga melakukan perlawanan satu demi satu saat ini. Namun, kesenjangannya terlalu besar. Lusinan tokoh ditekan oleh semuanya, dan mereka tidak bisa bernapas. Ini adalah wilayah Dewa Laut. Pada saat ini, Mu Yun tampak acuh tak acuh. Perang hari ini tidak akan pernah berakhir. Pada saat ini, Mu Yun telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan tubuhnya dipenuhi soyuan yang tebal, berguling dan mengalir. Tidak. Qin Mengyao menghentikan Mu Yun dan segera berteriak, "Jangan lakukan ini sebelum akhir." Tapi, saat Mu Yun hendak menggunakan keterampilan menyelamatkan nyawanya untuk menyelesaikan dilema saat ini, tiba-tiba, di belakang Lei Weifeng yang mengesankan, yang memberikan tekanan tanpa akhir, sesosok muncul seperti hantu, memegang pelat cetak 8 trigram dan langsung meledak. Boom, boom. Pada saat itu, seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan raungan yang tak ada habisnya. Banyak ahli seni bela diri dari keluarga hutan dan petir tersebar satu demi satu. Saya sedikit terlambat. Suara itu terdengar, dan sosok itu muncul di sisi Mu Yun dan yang lainnya. Sambil memegang pelat cetak 8 trigram yang bersinar, dia tersenyum dan berkata, "Kamu baik-baik saja." Melihat pria berjubah putih di depannya, Mu Yun tercengang. "Kamu adalah..." Dia tidak mengenal pria ini. "Hahaha, aku lupa." Pria itu tersenyum dan berkata, "Kursi ini adalah Tianji Jue." Tianji Jue, paviliun penguasa Tianji. Tapi pria di depannya setengah mirip dengan Tianji Jue. Tianji Jue tersenyum dan berkata, "Di kehidupanku sebelumnya, namaku bukan Tianji Jue, tapi penguasa Istana Bagua dan penguasa Ordo Bagua." Perintah gosip, Tuhan. Pada saat ini, pedang Yuncu mengangkat alisnya ketika mendengar judulnya. Bagua Lingjue, Master Bagua. Istana Bagua, pada masa banjir dan kelaparan serta puncaknya, juga merupakan sekte raksasa yang sangat kuat. Penguasa Ordo Bagua pada tahun-tahun itu adalah Raja Taoisme sejati, dan tingkat puncak alam Dewa Avenue yang sebenarnya ada. Tianji Jue, bisa jadi itu adalah reinkarnasi dari sang penggosip.
Pada saat ini, pedang Yuncu hanya merasakan ledakan ketakutan. Dunia yang luas ini sangat mengerikan. Dia mengira pedang Yuncu miliknya berasal dari luar negeri, tetapi tidak ada yang mengetahuinya dan menyembunyikan identitasnya. Bahkan karena alasan ini, dia memiliki rasa bangga di hatinya. Ia hanya merasa bahwa Changlan ini adalah benua Changlan yang sebenarnya, inti dari dunia Changlan di masa lalu. Itu hanya sebuah tempat kecil. Sebagai putra mahkota keluarga Tianchang Qinglong, dia berkomitmen pada tempat ini dan bersikap merendahkan. Tapi sekarang dia tahu, betapa tersembunyinya naga dan harimau yang meringkuk di dalam Changlan. Dewa surga, batu kaisar surga, pulih di alam manusia dan pergi secara alami. Gu Beichen, Dewa Qing Qiao, dibawa pergi oleh bawahannya di surga pertama. Apalagi siapa di antara orang-orang ini yang tidak seperti dia, dengan berbagai tujuan. Orang-orang ini benar-benar tersembunyi. Tianji Jue, pemimpin paviliun Tianji, terkenal. Semua orang hanya tahu bahwa orang ini mengandalkan cermin Tianji untuk diperhitungkan dalam urusan Changlan, tapi siapa sangka kalau ini akan menjadi reinkarnator gosip terkenal. Mengapa kamu membantuku? Mu Yun berkata lagi. Kini, ia hanya merasa ada musuh antara langit dan bumi dan orang-orang yang ingin membunuhnya. Tianji Jue tersenyum dan berkata, kamu harus bertanya pada Mu Qingyu. Lagi pula, Mu Qingyu tidak mengizinkanmu mati, dan aku tidak mengizinkanmu mati, itu saja. Ketika kata-kata itu jatuh, Tianji Jue berkata lagi, hanya kursi ini. Sekarang hanya menanyakan tentang alam Yiyuan. Tidak ada tekanan di hadapan alam Daohai. Cukup bertanya tentang tingkat alam. Tianji Jue berkata di sini dan berkata lagi, jika nenekmu bisa melakukannya, itu akan sangat bagus. Su Siwan, Mu Yun mengangkat alisnya. Apakah Su Siwan cukup kuat? Namun, hingga saat ini, Mu Yun belum pernah hamil apapun. Itu neneknya sendiri, jadi dia punya mentalitas yang berbeda. Su Siwan berasal dari kebangsaan Su kuno. Saya tidak tahu sikap apa yang akan terjadi. Lei Weifeng dibunuh oleh Tianji Jue dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Lei Jiancheng, Lin Xiang dan Lin Ken, tiga teratas Daohai, merasa lebih ketakutan. Perintah gosip Tuhan, itu adalah orang yang kejam di masa banjir dan kelaparan. Bahkan mereka yang bereinkarnasi tidak sekuat sebelumnya, tapi mereka cukup takut. 4905. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Tianji Jue tersenyum saat ini dan berkata, keluarga Lin dan Lei tidak lebih dari mereka yang berada di belakang mereka. Hanya saja kali ini, mereka ingin membunuh Kaisar 9 kehidupan, tetapi ini lebih berisik dari sebelumnya, terjadi pada akhirnya. Aku akan menunggu dan melihat. Aku ingin melihat siapa yang membunuh 9 Kaisar kehidupan dan melindungi 9 Kaisar kehidupan. Apa yang dia katakan cukup tersirat. Perselisihan saat ini selalu berkisar pada Mu Yun, Kaisar 9 kehidupan. Tapi ini berbeda dari terakhir kali Ye Xiaoyao meninggal. Kematian Ye Xiaoyao, hingga saat ini, bahkan banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mati. Kebanyakan orang tahu bahwa ini melibatkan permainan antar level yang lebih tinggi. Tapi kali ini, tentang hidup dan mati Mu Yun, tapi itu terjadi di depan semua orang. Keluarga Rai, kebangsaan Lin, perintah siapa itu, dan siapa yang menjunjung tinggi perintah Mu Qingyu, Tianji Jue, dan tokoh lainnya. Semangat mengerikan muncul. Lei Weifeng dibunuh oleh Tianji Jue sebelum dia cukup bermain. Hal ini membuat Lei Jiancheng, Lin Xiang dan Lin Ken, tiga teratas di Daohai, benar-benar marah. Tianji Jue, pemimpin Ordo Bagua, kamu tidak berada di masa itu. Saat aku klan Lei dan klan Lin, aku ingin mati. Lei Jiancheng sangat marah. Saat dia menggenggam telapak tangannya, sebuah senjata petir keluar dari udara tipis. Dia memegang senjata petir, angin kencang berkumpul di sekelilingnya, menggerakkan tren langit dan bumi, dan bergegas menuju penguasa paviliun Tianji Jue dalam sekejap. Lin Xiang dan Lin juga bisa langsung bergegas keluar. Lei Yandong, Lei Qiang, Lin Ze dan kamu membunuh Mu Yun. Dengan suara langit cerah yang terdengar, sosok Tao itu menukik ke bawah saat ini dan melesat ke arah Mu Yun. Di antara mereka, tidak hanya Lei Yandong, 3 Master Dao Tai Senjing, tetapi juga Lei Weifeng dan Lin Xiang, 4 prajurit top Tao Hai Senjing. Roh pembunuh yang luar biasa menyerbu ke arah Mu Yun dan puluhan lainnya saat ini. Ye Futian, Salju Senja Bing, Tu Long Yu, Yuan Kuyin,
Huang Xi, Ling Yuanhai dan sebagainya. Semua orang yang berdiri di sisi Muyun tampak jelek. Kesenjangannya terlalu besar. Zhou Changsheng. Pada saat ini, Tian Jijue, yang terjerat oleh Lei Jiancheng, Lin Xiang dan Lin Ken, 3 pembangkit tenaga listrik Taohaisen teratas, berteriak dengan marah. Apa yang kamu pikirkan? Saat kata-kata Tian Jijue jatuh, nafas teror menyebar dan memadat lagi. Ribuan penganut Tao yang kuat berkumpul lagi. Pemimpinnya, dengan pistol panjang di tangannya dan ekspresi dingin di wajahnya, memandang ke arah Tian Jijue, tetapi tersenyum dan berkata, Tuan Gosip, apakah Anda punya waktu untuk khawatir? Zhou Changsheng. Ketika Lin melihat Zhou Changsheng muncul, mereka bersenandung, apakah keluarga Zhou juga akan ikut campur? Zhou Wuyu, kepala klan Zhou, tiba-tiba menembak ke arah Dixing dan Diming menghentikannya. Saat ini, keduanya sudah bertarung. Sekarang, Zhou Changsheng, putra Zhou Wuyu, memimpin semua orang kuat di keluarga Zhou. Tapi Zhou Changsheng berkata sambil tersenyum, kamu diizinkan mengambil tindakan oleh Lei dan Lin, tapi kami tidak diizinkan mengambil tindakan oleh Zhou. Jangan merindukan dirimu sendiri, klan Zhou. Kesalahan diri sendiri. Menurutku kalian orang Lei dan Lin tidak boleh melakukan kesalahan diri sendiri. Pada saat ini, Zhou Changsheng mengarahkan senjata panjangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya, prajurit keluarga kerajaan dinasti Zhou Agung, mendengarkan perintah tersebut. Hari ini, saya datang ke Changlan hanya untuk melindungi Kaisar 9 kehidupan Muyun. Tidak ada yang bisa menyakiti hidupnya. Pada saat ini, para prajurit berkebangsaan Zhou, yang mengenakan baju besi dan memegang prajurit dewa, membunuh satu persatu pada saat ini. Changlan, benar-benar berantakan. Seni bela diri dari 3 kelompok etnis bertarung bersama sepenuhnya. Puluhan, ribu orang kuat di alam Tuhan bertarung bersama. Saat ini, Zhou Changsheng mendatangi Muyun, tersenyum dan berkata, Muyun, aku sudah lama mendengar tentangmu. Muyun melengkungkan tangannya saat ini, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Jangan khawatir, Zhou Changsheng segera berkata, keluarga Lin ini, keluarga Lei, kenapa tidak? Di mana ayahku? Muyun segera bertanya. Gembala itu bertarung dengan Lei Tianfang, pemimpin klan Lei, dan Lin Tianyang, pemimpin klan Lin. Keduanya juga berada di level Tao dan bertanya tentang alam dewa, yang tidak mudah untuk dihadapi. Muyun menjabat tangannya. Pada saat kritis ini, ayahnya muncul dan melindunginya. Hal ini masih terjadi sampai sekarang. Pada saat ini, keempat belah pihak bertempur dan suara gemuruh terdengar. Para pejuang di dunia Changlan benar-benar ketakutan dan bodoh. Ini pertarungan perih. Hanya saja ada yang berkelahi dan ada yang sibuk mengungsi. Sol Protoss, Bon Protoss, Titan Protoss, dan Kirin Protoss semuanya mengirimkan penerima untuk menyingkirkan 4 kelompok etnis di Changlan satu demi satu. Di alam naga, bulan di awan, Xie Yuanshan dan Bai Likun dengan hati-hati melindungi alam naga dari tangan ke tangan dan menyaksikan pertempuran. Xie King, bocah bau ini, terjun ke dalamnya dan tidak takut mati, tegur Xie Yuanshan. Bulan di awan juga bersenandung, bajingan kecil ini, yang telah bersama Muyun selama bertahun-tahun, cukup bodoh untuk memperlakukannya seperti saudara. Bai Li terisak dan berdiri di samping 3 penganut Tao yang kuat, tersenyum pahit. Hubungan antara Muyun dan Xie King bukanlah hubungan biasa. Jika kedua orang ini melakukan kontak mata, mereka akan tahu apa yang ada di otak masing-masing. Saudara laki-laki, Bai Liki memandang kakak tertuanya Bai Likun saat ini dan berkata, orang-orang naga masih sangat mencintai Xie King. Kalau tidak, ayo bantu Xie King. Bang! Bai Likun langsung memukul kepala Bai Liqiao dengan pukulan, hanya untuk melihat tas besar membengkak di atas kepala Bai Liqiao. Jika kamu ingin mati, aku tidak ingin menelan langit dan menghancurkan keluarga naga. Bai Likun mengomel, kamu tahu kentut. Bai Li terisak dan mendapat pukulan, penuh keluhan. Bai Likun berkata, ada orang-orang di belakang keluarga kerajaan Lin, Lei, dan Zhou, yang mewakili kehendak Kaisar Ilahi. Ayo turun tangan, ketiga keluarga kami terikat bersama. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak cukup bagi orang lain untuk bermain dengan Kaisar Ilahi. Sekarang ini ramai. Tujuan sebenarnya adalah melihat para dewa. Bai Li terisak dan langsung tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, para dewa telah pulih dan kekuatan mereka telah pulih. Pemulihannya pasti sudah pulih, tapi tidak ada yang tahu tingkat pemulihannya.
Pada saat ini, bulan di awan juga berkata sambil tersenyum, hanya saja, meskipun mereka tidak berada di puncak sekarang, itu bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan kita dari klan naga. Tak satu pun dari 18 kaisar ilahi berasal dari keluarga naga kita. Di masa lalu, keluarga naga yang paling kuat adalah tingkat puncak alam Wutian, yang jauh lebih buruk daripada Muxiaotian. Meski begitu, pada masa itu, klan naga kita juga terbunuh dan terluka tak terhitung jumlahnya, dan itu terlalu banyak terlibat dalam perang Kaisar Dewa. Bailiki bergumam saat ini, saya pikir saya terpaksa terlibat dalam perang ketika aku tidak berpartisipasi dalam perang. Lebih baik memilih untuk langsung mengantri sekarang. Mungkin aku bisa bertahan di pertarungan berikutnya. Bang, Bailikun memukulnya dengan pukulan lain. Kakak laki-laki, kamu tahu kentut. Bailikun bersenandung, berdiri dalam antrean. Jika kamu berdiri di barisan yang salah, ras naga akan punah. Berdirilah dengan benar, ras naga itu kuat, tetapi jika kamu tidak mengantri, kamu tidak akan kuat, tapi kamu tidak akan punah. Kamu juga tahu cara mengantre. Tahukah kamu berapa banyak pembangkit tenaga listrik teratas di Wutianjing dan Wutianjing yang berdiri di tim yang salah yang berakhir dengan sengsara?